Hai manis sobat Setia Pokat, kembali lagi di channelnya Setia Pokat. Tempatnya es alpukat kocok dan es teler yang bikin manggang hidup balik. Seperti biasa yaitu tempat nongkrongnya para pecinta kesegaran. Kali ini kita ada di outlet Jogoyo dan mau ngevlog mengenai Setia Pokat dan 7 keajaiban rasa dari Setia Pokat. Ikutin terus ya sobat Setia Pokat keseruan kita konten hari ini. Bye bye. Di sebuah kota yang tidak pernah benar-benar sunyi, berdirilah sebuah outlet sederhana bernama Setia Pokat. Bangunannya kecil dengan dinding berwarna hijau dan papan nama hijau muda yang mulai memudar dimakan hujan dan matahari. Bagi orang yang sekedar lewat, tempat itu tidak terlihat istimewa, tetapi siapapun yang pernah duduk di dalamnya tahu bahwa outlet itu menyimpan sesuatu yang lebih berharga daripada segar segelas minuman. Pagi ini cahaya matahari menembus outlet jatuh tepat ke arah sebuah gelas plastik bening. Gelas itu dipenuhi dengan es alpukat, butir-butir embun menempel di permukaannya, berkilau seperti kristal kecil. Sedotan hijau muda tampak miring ke kiri seakan sedang mengisyaratkan sesuatu. Bagi orang awam, itu hanya segelas minuman, tetapi bagi siapapun yang bersedia meneguk perlahan, di dalamnya tersembunyi 7 keajaiban rasa, 7 pengalaman yang saling bertaut membentuk sebuah perjalanan batin yang tak terlupakan. Oke, sobat Setia Pokat, kali ini aku akan menjelaskan mengenai keajaiban rasa pertama, dingin yang menghidupkan kembali pada rasa Setia Pokat. Dingin adalah gerbang pertama. Begitu cairan menyentuh bibir, hawa sejuk segera menyebar, menelusuri lidah, turun ke tenggorokan, lalu merambat ke seluruh tubuh. Tapi dingin ini berbeda. Ia tidak menusuk gigi seperti es batu mentah, tidak juga menimbulkan rasa ngilu yang memaksa. Dingin di Setia Pokat datang pelan seperti kabut pagi yang menyelimuti sawah. Bayangin nih sobat Setia Pokat, embun tipis di pucuk daun saat matahari baru terbit. Itulah rupa dingin ini, tenang, lembut, dan menenangkan pandangan. Alih-alih terasa keras, dinginnya cair, meresap dan nyebar ke tiap sisi mulut. Lidah seakan mendapatkan pijatan ringan. Di luar deru kendaraan terdengar samar, tapi begitu dingin ini masuk, suara bising kota terasa seperti mengecil, tergantikan oleh hening yang menenangkan. Dingin ini mengajarkan satu hal, bahwa setiap orang butuh jeda, butuh berhenti sebentar, menenangkan hati sebelum melanjutkan perjalanan. Next, sobat Setia Pokat, kita lanjut ke keajaiban rasa kedua dari Setia Pokat, yaitu manis yang tidak memaksa. Setelah dingin membuka jalan, muncullah manis. Namun bukan manis yang mendominasi atau menabrak lidah. Manis ini datang seperti cahaya sore yang menyusup lewat celah tirai, lembut, hangat, dan secukupnya. Ketika gelas didekatkan, aroma krim bercampur dengan segarnya alpukat. Konon resep Setia Pokat lahir dari kenangan masa kecil. Sang peracik dulu sering dibuatkan alpukat kocok dengan krim oleh ibunya. Kesederhanaan rasa itu tertanam kuat, lalu dibawa ke setiap gelas Setia Pokat. Manis mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu harus megah. Kebahagiaan bisa hadir lewat hal kecil, selama ia tidak berlebihan. Next, sobat Setia Pokat, lanjut yaitu keajaiban rasa yang ketiga, lembut yang mengelus lidah. Di balik dingin dan manis muncul lembut alpukat yang diolah begitu halus tanpa serat kasar, berpadu dengan es yang sudah menyatu. Setiap tegukan terasa seperti sehelai kain sutra yang melintas di lidah. Bayangin nih sobat Setia Pokat, kapas putih jatuh perlahan ke lantai, tidak menimbulkan suara. Begitulah tekstur lembut di mulut. Tidak ada butiran es yang menusuk, tidak ada tekstur kasar yang mengganggu, hanya permukaan rata, halus, dan menenangkan. Pernah ada seorang anak kecil yang menangis karena es krimnya jatuh. Ibunya lalu memberinya Setia Pokat. Begitu menyeruput, tangisannya terhenti. Sang ibu tersenyum, lembutnya seperti pelukan. Lembut mengingatkan bahwa tidak semua hal perlu keras untuk terasa kuat. Kadang kelembutanlah yang justru paling menggetarkan. Lanjut sobat Setia Pokat, yaitu keajaiban rasa yang keempat, wangi yang mengundang kenangan. Bahkan sebelum meneguk, aroma sudah bekerja. Wangi alpukat bercampur dengan krim yang samar tapi konsisten, seperti benang halus yang menghubungkan lidah dengan hati. Bagi banyak orang, aroma ini membawa kenangan halaman rumah dengan pohon alpukat.
Wangi ini mengingatkan bahwa rasa tidak pernah bekerja sendiri. Hidung, hati, dan kenangan ikut terlibat dalam setiap tegukan. Bahkan sebelum tegukan berikutnya, aroma sudah bekerja. Wangi alpukat yang bercampur krim menyeruk lembut, bukan menyengat, tapi cukup untuk membawa seseorang pada lorong kenangan. Banyak yang mengaku aroma ini mengingatkan mereka pada rumah lama, halaman dengan pohon alpukat, atau dapur. Next, Sobat Setia Pokat, ke keajaiban rasa yang kelima dari setiap pokat. Pahit yang nyaris tak terasa. Tidak ada yang bisa menolak fakta alpukat punya jejak pahit alami, tapi di setiap pokat pahit itu hadir begitu samar, nyaris tak terasa, hanya sebagai aksen kecil. Ironisnya, justru pahit inilah yang membuat manis dan gurih lebih indah. Ia hadir seperti bumbu yang tahu diri, tidak ingin menjadi pusat perhatian, tapi tanpanya rasa lain terasa datar. Ya, alpukat memang selalu menyimpan jejak pahit alami, tapi di setiap pokat pahit ini tidak dihapus. Ia tetap ada, tipis sekali, sekedar garis halus yang menegaskan manis dan gurihnya alpukat. Pahit ini tidak menusuk, ia datang di akhir samar, hampir tak disadari, tapi meninggalkan keseimbangan. Pahit mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa dirasakan ketika kita pernah melalui cobaan. Next, Sobat Setia Pokat, ke keajaiban rasa yang keenam, segar yang menyapu lelah. Di pertengahan gelas muncul sensasi segar, bukan segar iringan seperti teh, tapi segar penuh seperti ombak kecil yang menyapu pantai. Tenggorokan pasti terasa lega, kepala yang berat perlahan ringan, nafas lebih panjang. Di pertengahan gelas, seseorang biasanya akan merasakan segar yang berbeda, bukan segar seperti teh dingin, bukan pula seperti air kelapa. Segar ini lebih dalam, seperti embusan angin laut yang tiba-tiba datang saat siang terik. Alpukat, krim, dan es berpadu menciptakan harmoni rasa yang menyejukkan, tapi juga menyalakan semangat. Sobat Setia Pokat, pernah tahu nggak sih ada seseorang pengemudi ojek online yang selalu mampir di sore hari? Katanya setelah menekuk Setia Pokat, rasa segar itu membuat tubuhnya siap menempuh perjalanan lagi. Seakan-akan lelah tadi hanyalah fata morgana loh, Sobat Setia Pokat. Untuk keajaiban rasa yang ketujuh, keajaiban rasa yang terakhir, yaitu hangat yang tertinggal di hati. Keajaiban terakhir adalah yang paling misterius. Bagaimana mungkin minuman dingin meninggalkan rasa hangat? Namun begitulah setiap pokat bekerja. Hangat itu bukan pada lidah, bukan pula di perut, melainkan di hati. Sebuah rasa aman, nyaman, dan damai, seolah-olah ada rumah yang selalu menunggu, tak peduli sejauh apa seseorang melangkah. Hangat menutup diskusi ini di meja bundar ini dengan rasa kalimat, akhirnya semua orang minum bukan karena haus, tapi karena ingin merasa pulang. Itu tadi 7 keajaiban rasa dari Setia Pokat. Oke, Sobat Setia Pokat, seperti biasa nggak terasa waktunya udah selesai ya. Kita hari ini udah jam 3 mau mengedit seperti biasa. Jangan lupa ya Sobat Setia Pokat, ikutin terus video kita. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke Sobat Setia Pokat yang juga doyan pokat. Bye bye Sobat Setia Pokat, bye bye.